Kamu jelas hanya memiliki gaji bulanan 4.000. Namun bisa menghabiskan uang secara gila-gilaan setiap hari. Selain tas dan jam tangan bermerek, juga mobil mewah dan villa. Bahkan membeli sebuah pulau untuk berlibur. Tentu saja, uang tidak habis begitu saja. Bahkan setiap hari menabung 1 miliar. Hanya karena kamu telah terbangun dengan sistem pengembalian uang konsumsi 100 kali lipat. Hanya dengan menghabiskan 10.000, kamu akan mendapatkan kembali 1 juta. Menghabiskan 1 juta akan mendapatkan kembali 100 juta. Saat itu aku memegang hadiah. Melihat mobil Mercedes yang pergi. 3 tahun hubungan akhirnya tidak bisa mengalahkan godaan materi. Aku menutup mataku. Air mata mengalir tak terhenti. Selamat kepada pemilik sistem yang telah terbangun dengan pengembalian uang konsumsi 100 kali lipat. Pemilik sistem dapat menghabiskan jumlah uang berapapun. Akan mendapatkan pengembalian 100 kali lipat. Untuk memastikan pemilik sistem tidak terganggu oleh batasan pengeluaran. Diberikan hadiah khusus berupa kartu hitam ban global untuk pemilik sistem. Aku melihat kartu yang memancarkan cahaya hitam itu. Terkejut di tempat. Sebagai penggemar karya sastra online. Aku tidak asing dengan sistem ini. Tidak disangka setelah putus cinta, sistem ini malah terbangun. Saya berlari dengan semangat menuju pemilik toko serba ada terdekat. Berikan saya sebotol air mineral. Tiba-tiba terdengar suara merdu. Selamat, pemilik. Pengeluaran 2 yuan. Cashback 200 telah dimasukkan ke dalam kartu hitam Anda, bos. Sekarang berikan saya sebungkus rokok. Selamat pemilik. Pengeluaran 50 yuan. Cashback 5.000 yuan. Sudah dimasukkan ke dalam kartu hitam. Saya dengan semangat meninggalkan toko serba ada dan kembali ke rumah sewa. Melihat ruang yang sempit. Bertekad untuk berusaha mendapatkan cashback. Saat itu, suara dering ponsel berbunyi. Itu adalah panggilan dari ketua kamar asrama, Yang Chen. Kami berempat di asrama dari tahun pertama hingga tahun keempat. Hubungan kami sangat dekat. Hotpot Sichuan di depan sekolah si bungsu. Tinggal kamu yang belum datang. Cepat datanglah. Setelah menutup telepon, saya naik taksi ke restoran Hotpot. Cashback lagi masuk. Setelah duduk di meja, saya mengangkat gelas dan meminumnya. Hari ini gaji magang saya sudah tiba. Jangan ada yang merebut untuk membayar tagihan dari saya. Kemudian saya menambahkan banyak hidangan lagi. Kesempatan untuk mendapatkan cashback ini tidak boleh dilewatkan. Ketiga dari mereka memiliki beberapa perbedaan. Sepertinya mereka ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Namun seiring berjalannya waktu, kami semakin banyak minum. Wajah setiap orang perlahan-lahan menjadi pucat. Lausi, apakah kamu sudah putus? Lauda menatap saya dengan wajah yang penuh alkohol. Saya mengangguk dan tidak membantah. Saya melihat dengan jelas wanita itu. Putus juga bisa dianggap sebagai pengurangan kerugian yang tepat waktu. Saya teringat berlari di bawah matahari terbenam pada hari itu. Itu adalah masa muda saya yang hilang. Jiu Yi Jianong. Saya beralasan pergi ke toilet dan sekaligus membayar. Selamat kepada pemilik. Pengeluaran 650 yuan. Cashback 65.000 yuan. Kamu memasukkan kartu hitam. Akhirnya kami saling membantu satu sama lain. Menyanyikan lagu, teman-teman Huajian meninggalkan restoran Hotpot. Satu orang satu pagi. Saya menahan kepala yang pusing. Dengan goyang-goyang, saya tiba di kantor. Begitu saya masuk ke kantor, saya diberitahu oleh atasan Yogang bahwa masa magang saya berakhir lebih awal. Penyebabnya ternyata saya telah menyinggung klien. Tapi saya sudah sebulan di perusahaan ini. Saya bahkan belum pernah bertemu klien. Benar-benar menganggap saya seperti kura-kura. Yogang, saya sudah lama tidak ingin bekerja. Kamu, si penyu tua, lihat saja. Ketika kamu sial, kamu ada di belakang. Di tengah tatapan penuh penyesalan dari orang-orang, saya melangkah pergi. Orang-orang seperti ini di tempat kerja adalah yang paling kejam. Saat ini saya memiliki sistem. Bekerja untuk orang lain itu tidak mungkin. Lagi pula, saya sudah kaya. Pertama-tama, saya akan membeli ponsel baru untuk diri sendiri. Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda perlu membeli ponsel? Saya mengambil ponsel terbaru, yang ini saja. Ini adalah seorang gadis penghisap darah yang datang. Bukankah ini adalah jenius besar dari Universitas Magic City kita? Apakah dia seorang tampan di sekolah? Dengar-dengar kamu ditinggalkan, apakah kamu tidak melihat cermin? Dengan penampilan yang menyedihkan, saya melihat ke arah suara itu. Itu adalah sahabat mantan pacar saya, Zhang Meng. Gadis materialistis yang khas. Dia sering membicarakan keburukan saya. Mulutmu masih saja jelek. Ingat untuk menyikat gigi sebelum keluar. Kamu benar-benar tidak beradab. Ditinggalkan? Saya datang ke sini untuk bersantai. Melihat kamu seperti ini, sepertinya kamu juga tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu tahu saya tidak mampu? Sambil berkata, saya berjalan ke meja depan dan membayar dengan kartu. Selamat, pemilik. Pengeluaran sebesar 11.000 yuan. Cashback sebesar 1,1 juta yuan. Saat saya berencana untuk pergi, Zhang Meng tiba-tiba bergerak cepat. Menghalangi di depan saya. Ternyata kamu selama ini berpura-pura miskin. Ternyata kamu memang pria brengsek.
Kamu pantas ditinggalkan? Saya menatapnya dingin dan bertanya, cukup? Jika sudah cukup, pergi saja. Merasakan angin dingin yang datang tiba-tiba, Zhang Meng secara naluriah memberi jalan. Hanya setelah saya berjalan jauh, Zhang Meng baru menyadari. Seketika merasa terhina. Dengan marah, dia berteriak ke arah saya yang pergi, mengumpat dengan keras. Sementara saya santai berjalan-jalan di jalan. Saat ini, cashback di kartu hitam sudah mencapai 1,2 juta. Rasanya benar-benar menyenangkan mendapatkan ratusan ribu setiap hari. Kemudian saya pergi ke mall dan mulai berbelanja dengan gila. Saat ini, beberapa karyawan di toko Armani sedang mengobrol santai. Melihat saya masuk, dia tidak berdiri. Saya mengernyitkan dahi tetapi tidak menghiraukannya. Kemudian dia menunjuk 2 set pakaian santai. Minta mereka membawakan untuk saya coba. Salah satu pegawai toko berdiri dengan enggan. Total harga kedua set pakaian ini adalah 350.000. Apakah Anda yakin ingin mencobanya? Saya menatapnya dengan dingin. Apakah kamu takut saya tidak bisa membayar? Meskipun di wajah pegawai itu terlihat seperti dia yakin saya tidak mampu membelinya. Namun, dia tetap membawakan pakaian itu. Tak lama kemudian, saya sudah mengganti pakaian. Memang, penampilan sangat mempengaruhi. Kualitas saya langsung meningkat 1 tingkat. Silakan gesek kartu. Pegawai itu langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia bahkan berpikir akan sia-sia. Selamat, Anda telah berbelanja 350.000 dan mendapatkan cashback 3,5 juta. Saya melihat nilai diri saya yang meningkat pesat. Dalam hati saya sangat senang. Saya berdiri dan pergi di bawah tatapan hormat pegawai. Setelah itu, saya pergi ke toko Patek Philippe. Saya membeli jam tangan Phantom seharga 7 juta. Masih ada sabuk Hermes dan tas pria. Saat meninggalkan pusat perbelanjaan, sistem mengembalikan jumlah uang tunai mencapai angka yang mengejutkan 1 miliar. Merasakan sinar matahari yang hangat, saya berteriak dengan gembira. Tanpa memperhatikan tatapan aneh dari pejalan kaki. Memikirkan apa yang harus dibeli selanjutnya. Tentu saja itu adalah impian pria. Berjalan menuju dealer Mercedes 4S dan langsung menuju G-Class. Melihat mobil impian saya, kapan akan terwujud? Saya juga bermimpi untuk mengendarai mobil ini. Mengajak gadis tercinta untuk berlibur. Sayangnya sekarang hanya ada padang rumput hijau di atas kepala. Bahkan pergi untuk bermain bola. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak harmonis. Yue, bukankah itu mantan pacarmu yang miskin? Lihat senyumannya yang sangat menjijikan. Yang tidak tahu mungkin mengira dia ingin naik mobil. Wangge, jangan terus-menerus menyebutnya. Yue sekarang hanya memikirkanmu. Orang miskin ini pasti datang untuk jalan-jalan dan makan kotak. Melihat pasangan yang tidak tahu malu ini. Hari ini keluar tidak melihat kalender kuning. Bagaimana bisa bertemu dengan pasangan brengsek ini? Tidak ingin memperhatikan mereka. Wanita penjual. Apakah ada unit G-Class ini? Sales mengatakan ada 1 unit dengan spesifikasi tertinggi di toko. Bisa diambil sore ini. Sales saat ini merasa sangat kesal. 2 orang ini pasti bodoh. Tuan ini mengenakan merek-merek besar. Terutama jam tangan Patek Philippe itu bernilai jutaan. Hanya mendengar Youyong dengan angkuh berkata Wang Lin. Apakah kamu datang untuk bercanda? Baru saja kehilangan pekerjaan magang. Kamu seharusnya hanya memiliki kurang dari 5.000 yuan, kan? Masih berani bermimpi untuk membeli G-Class. Pandangan tiba-tiba hilang ingatan, ternyata ini semua ulahmu. Yougang itu siapa bagimu? Youyong saat ini sangat berani. Yougang adalah sepupu saya. Beritahu kamu, jika mengganggu saya Youyong, saya akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota ini. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Jika saya bisa membeli G-Class ini, kamu hanya perlu berlutut dan meniru gonggongan anjing 3 kali. Youyong belum berbicara. Terlihat di samping, Meng Yu tidak bisa menahan ejekan. Hanya kamu. Jika kamu membelinya, jangan bilang 3 kali. 100 kali pun tidak masalah. Tapi apakah kamu punya kemampuan itu? Aku takut mereka akan berubah pikiran. Keluarkan kartu hitam dan berikan kepada penjual untuk menyiapkan kontrak. Langsung gesek kartu. Penjual dengan hormat menerima kartu. Tuan, silakan tunggu sebentar. Saya segera pergi untuk mengurusnya. 10 menit kemudian, penjual membawa kontrak dan meletakkannya di depanku. Aku melambaikan tangan dan menandatangani dengan nama besar, selamat, pemilik. Pengeluaran 2,1 juta. Cashback 210 juta. Sudah ditransfer ke kartu hitam super, Youyu. Bersama Meng Yu, dengan wajah tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa membelinya? Kamu dan penjual ini pasti satu kelompok. Penjual cantik melihat keduanya jelas-jelas bermain curang. Dia juga tampak penuh penghinaan. Dengan harga diri Tuan Wang, membeli mobil seharga 2,1 juta masih sangat mudah. Apakah kalian melihat jam tangan Tuan Wang? Itu adalah model klasik Patek Philippe. Daya tariknya dijual seharga 7 juta. Selesaikan taruhanmu. Belum berlutut dan belajar menggonggong? Saat ini, perasaan Meng Yue sangat rumit. Dia sangat menyukai makhluk halus. Penampilan dan tubuhnya setara dengan tampan sekolah.
Dimanapun dia pergi, dia selalu menjadi sosok yang membuat orang iri. Tapi semua itu tidak bisa dijadikan makanan. Demi kehidupan yang lebih baik, dia mengikuti saran sahabatnya, Zhang Meng, Wang Ling yang terbengkalai. Tapi sekarang semuanya terlihat sangat konyol. Youyong di samping wajahnya memerah. Dengan wajah yang garang, dia menampar Meng Yue. Lalu menarik Meng Yue dan melarikan diri dengan terburu-buru. Melihat kedua orang yang pergi, saya merasa kecewa. Saya tidak kecewa pada Meng Yue, tapi pada diri saya yang dulu. Apakah Tuan Wang begitu mudah membiarkan mereka pergi? Dari sudut pandang penjual di samping. Bagi kedua orang ini, mereka pasti harus menghina dan membalas dengan keras untuk merasa lega. Saya menggelengkan kepala, berkata bahwa kota sihir ini tidak kecil. Dikatakan besar juga tidak besar. Nanti akan ada banyak kesempatan. Segera setelah itu, saya mengendarai G besar kesayangan saya keluar dari dealer 4S. Sambil menikmati pemandangan indah kota sihir ini. Tidak perlu bekerja tetapi masih punya uang, sungguh menyenangkan. Saat itu, ponsel berbunyi. Suara merdu terdengar, "Kakak, kakak, tebak siapa saya?" Saya mendengarkan suara di telepon dengan senyum di wajah. Itu adalah panggilan dari adik perempuan saya. Gadis kecil itu merajuk dan berkata, "Saya diterima di Universitas Kota Sihir. Apakah kamu tidak menantikan kedatangan adikmu yang lucu?" Dalam hati saya mengagumi betapa nakalnya gadis kecil ini. Begitu datang, dia belum tahu bagaimana cara menyiksa saya. Selain itu, orang tua sudah menyiapkan pesta kelulusan untuknya. Dia memintaku untuk pasti kembali dan ikut. Lalu dia menutup telepon. Memikirkan bahwa adik saya juga akan datang ke kota sihir untuk sekolah. Saya merasa sudah saatnya untuk membeli sebuah rumah. Lagi pula, di rekening masih ada 1,2 miliar. Membeli rumah di kota sihir ini juga lebih dari cukup. Sekalian bisa mendapatkan cashback dari sistem. Saat itu terdengar suara berdecit. Hari itu membeli ini dan itu. Saking senangnya, saya sampai lupa makan. 10 menit kemudian, saya tiba di sebuah restoran yang bergaya klasik, Feng Ming Pavilion. Seorang pelayan dengan ramah datang menghampiri saya. "Tuan, mau makan apa?" Panggilan, "Tuan," itu membuat saya terkejut. Pendekatan baru ini. Sementara itu, saya merasa sedikit tidak nyaman. "Pelayan, tolong bawakan beberapa hidangan khas restoran kalian." "Tuan, silakan tunggu sebentar. Saya akan segera mengatur dapur untuk menyiapkan makanan." Saat itu, sebuah suara menarik perhatian saya. Saya melihat ke arah suara tersebut. Seorang gadis kecil yang cantik. Dia melambai kepada saya. Setelah berpikir sejenak. Namun, saya tetap tidak ingat. Setelah dia memperkenalkan diri dengan wajah cemas. Barulah saya tahu bahwa dia adalah mahasiswa tahun kedua di Universitas Modu. Namanya Limuan. Hanya karena saat masuk, saya sebagai perwakilan siswa. Berbicara adalah saya untuk idola. "Jangan berdiri saja. Duduklah. Hari ini senior yang traktir kamu makan." Saya belajar dari Limuan. Melihat bayangan adik perempuan. Sama-sama aneh dan lucu. Sama-sama unik dan aneh. Makan malam ini terasa sangat nyaman. Saya membawa Li Yuan ke depan rencana besar. Waktu juga sudah tidak pagi lagi. "Kalau begitu, saya antar kamu pulang." Limuan menatapku dengan terkejut. Dia tidak percaya ini mobil saya. Dalam hati sudah meragukan apakah saya menjual ayam. Setelah kedua orang itu berpisah, saya menghubungi nomor agen penyewaan rumah sebelumnya. Tanyakan apakah ada unit yang tersedia di Thomson Riviera. Liu Wei berkata, dia memang memiliki 2 unit apartemen besar di Tang Chen Yipin. Hanya saja harganya agak mahal. Nilainya 1 miliar. Saya menyatakan bahwa uang tidak masalah. Yang penting rumahnya bagus. Setengah jam kemudian saya tiba di pintu masuk Thomson Riviera. Melihat sinar matahari menembus awan menyinari kompleks. Dalam hati masih merasa bersemangat. Segera saya bisa menjadi ini. Anggota di dalamnya. Saat itu Liu Wei juga sudah tiba. Melihat saya, Wang Lin, di samping Mercedes G-Class. "Kamu cukup tersembunyi ya? Pertunjukan besar sudah dimulai. Ayo, saya akan membawamu melihat rumah." Di bawah pimpinan Liu Wei, kami sampai di tujuan. Membuka pintu dan melihat seorang tenaga penjual. Sedang memperkenalkan kepada sepasang suami istri Paruhbaya. Melihat saya dan Liu Wei masuk, dia juga terkejut. Wanita Parubaya melihat kedatangan kami berdua. Dengan nada sinis dia berkata, "Kalian ini melakukan sesuatu yang menarik. Mengira kami tidak mampu membeli. Juga sekaligus mengatur orang untuk melihat rumah." Tenaga penjual Chen Hai segera meminta maaf dengan canggung. Berbalik dan mengganti wajah. "Liu Wei, apa maksudmu? Kamu benar-benar ingin merusak klien saya." Liu Wei sudah melihat kemampuanku. Saat ini, dia bahkan tidak memberikan sedikit pun. "Chen Hai, jika kamu bisa membawa klien, saya tidak bisa." Liu Wei juga terlalu bisa berpura-pura ya. "Kamu membawa seorang anak muda untuk melihat rumah. Apa ini lelucon? Juga berpakaian merek terkenal. Semuanya pasti bohong, kan?" Melihat Chen Hai yang agresif. Sungguh tidak bisa ditahan lagi.
Bagaimana kau tahu aku tidak bisa membelinya? Apa aku datang hanya untuk tidur jika tidak membeli rumah? Pria parubaya itu melihatku dan mengejek, anak muda. Usianya tidak terlalu tua. Suaranya cukup besar. Kau tahu berapa harga rumah ini di Tangchen Yipin? Butuh berapa banyak uang? Lebih baik kembali dan bekerja keras selama beberapa dekade. Simpan uang muka terlebih dahulu. Chen Hai lagi-lagi seperti kaki tangan. Memuji pria parubaya itu. Apa yang dikatakan Tuan Huang memang benar. Anak muda sekarang hanya ingin yang tinggi dan jauh. Tidak seperti Anda yang terlihat kaya dan berkuasa. Sepenuhnya mampu membeli rumah ini. Melihat Chen Hai yang menjunjung tinggi. Wajah Liu Wei memerah. Menunjuk Chen Hai dan memanggilnya penjilat dan kaki tangan. Aku melihat Liu Wei sudah terbawa suasana saat ini. Segera menariknya, Kak Wei. Tidak perlu marah pada orang kaya mendadak dan kaki tangan seperti ini. Memukul wajah mereka dengan keras itu sangat memuaskan. Saat itu, pria parubaya berkata dengan marah, "Nak, kamu sangat sombong ya. Kalau berani, beli saja rumah ini. Apakah kamu punya kemampuan itu? Apakah ada kekuatan?" Dengan tatapan tajam, dia berkata, "Jika saya membelinya, saya ingin kamu meminta maaf dengan bersujud kepada saya dan teman-teman saya." Pertemuan Bui. Manajer San Ming dengan tergesa-gesa memimpin Departemen Keuangan, serta datang dengan kontrak pembelian rumah. "Ini adalah Tuan Wang, kan? Sungguh muda dan berbakat ya. Saya San Ming, manajer perusahaan. Senang bertemu dengan Anda. Silakan lihat kontraknya. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani sekarang." Saya mengambil kontrak dan melihatnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, saya melambaikan tangan dan menandatanganinya. Transfer atau kartu kredit? Pasangan parubaya itu langsung mengejek. Rumah ini setidaknya bernilai 120 juta. Saya benar-benar tidak tahu kartu apa yang kamu miliki, yang bisa memiliki limit sebesar itu. Nak, kamu sudah berlebihan. Mengatakan bahwa kalian adalah orang kaya mendadak memang tidak salah. Katak di dasar sumur berani bicara tentang langit yang luas. Manajer San, silakan gesek kartu. Biarkan mereka melihat sesuatu yang baru. San Ming dengan gemetar menerima kartu tersebut. Dia akan beruntung melihat seorang super. Pernah terlihat pada seorang miliarder tingkat tinggi sekali. Ini bukan kartu biasa. Transaksi kartu berhasil. Selamat, pemilik kartu. Pengeluaran 120 juta yuan. Cashback 12 miliar telah masuk ke dalam kartu hitam tertinggi. Pasangan parubaya itu tampak tidak percaya. Ini tidak mungkin. Tidak pernah melihat kartu yang bisa digunakan untuk jumlah sebesar ini. Pasti kalian berkolusi untuk menipuku. Berani sekali berbicara seperti ini kepada Tuan Ye. Sebelumnya, Tuan Ye mengatakan kamu adalah katak di dasar sumur. Dia tidak salah. Ini adalah kartu hitam tertinggi dari bank global. Di seluruh Tiongkok, pasti tidak lebih dari 10 kartu. Hanya mereka yang memiliki lebih dari 10 miliar aliran kas akan disertakan. Kartu ini tidak hanya bisa digunakan untuk transfer besar. Ini juga merupakan simbol identitas dan status. Dengan kemampuan Tuan Ye menghancurkanmu seperti menginjak semut. Pasangan parubaya itu ketakutan dan terjatuh ke tanah. Dengan cepat mereka memohon kepada saya. Saya melihat kedua orang itu begitu pengecut. Saya juga kehilangan minat untuk mengurus mereka. Pergi sana, jangan kotorin tempat saya. Aku berbalik dan bertanya pada San Ming apakah dia punya villa yang dijual. Lagi pula, saya juga akan lebih nyaman tinggal di sana nanti. Penduduk desa berpikir sejenak. Sekarang ada satu villa yang cukup cocok. Keluarga Shen di kota sihir mengalami beberapa masalah dengan rantai keuangan. Persahabatan menjual Villa Cloud nomor 6. Villa Cloud dirancang oleh master internasional terkemuka. Ini bukan hanya sekadar tempat tinggal. Ini juga merupakan simbol status dan identitas. Hubungi saya setelah Anda mengatur semuanya. Penduduk desa menepuk dada dan menyatakan tidak masalah. Saya tidak akan mengganggu Tuan Wang kecuali jika benar-benar diperlukan. Setelah dan orang-orang pergi, saya melihat rumah baru dengan puas. Adik saya, Wang Yuyan, pasti sangat menyukai tempat ini. Mari kita hitung waktunya. Besok saya harus kembali untuk menghadiri pesta kelulusan adik saya. Sudah saatnya kita menunjukkan bakti kepada orang tua. Malam tiba. San Ming memanggil. Persiapan untuk villa keluarga Shen di Puncak Awan telah diselesaikan. Besok pagi pergi ke Villa Cloud untuk berbicara. Semalam tidak ada kata. Sinar matahari yang menyilaukan masuk melalui jendela besar. Merasakan kehangatan yang menyelimuti. Saya perlahan-lahan terbangun. Membuka tirai. Melihat orang-orang yang sibuk di luar. Berjuang tanpa henti untuk kehidupan. Dalam hati merasa terharu. Saya juga merupakan salah satu dari mereka. Sejak kedatangan sistem, hidup saya mengalami perubahan yang drastis. Memiliki kekayaan yang tidak pernah saya bayangkan. Jadi uang adalah hal yang baik. Dapat menyelesaikan 99 masalah di dunia. Saya mencuci muka dan bersiap-siap. Mengganti pakaian dengan yang keren. Mengemudikan mobil besar menuju Villa Cloud. Tuan Ye, Anda sudah datang. Saya akan menghubungi kepala keluarga Shen. Tidak lama kemudian pintu dibuka.
Seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun mengintip keluar. Kakak yang besar, kamu sangat tampan. Apakah kamu bisa bermain dengan Miao Miao? Miao Miao, ini teman ayah. Kamu pergi bermain dulu sendiri. Ayah akan menemanimu bermain setelah selesai bekerja. Seorang pria berusia lebih dari 30 tahun dengan wajah tampan. Sepasang mata yang dalam dan bijaksana. Dia dengan penuh kasih sayang melihat gadis kecil itu dan berkata, Shen Ruomiao melihatku dengan wajah yang penuh kesedihan. Dia perlahan mengangguk. Dia pergi dengan enggan. Shen Haoran sangat terkejut saat itu. Ini adalah Tuan Ye, kan? Saya Shen Haoran. Tidak menyangka Tuan Ye begitu muda. Benar-benar berbakat di usia muda. Gadis kecil ini nakal. Mohon jangan tersinggung. Tuan Shen yang sopan membuatmu sangat menggemaskan. Saya juga sangat menyukai Bapak Wang. Tidak tahu apakah kamu sudah mengetahuinya. Villa di puncak awan ini adalah yang paling mewah di seluruh Shanghai. Saat keluarga membelinya, harganya mencapai 800 juta. Seiring dengan peningkatan nilai tanah. Sekarang harganya sudah melebihi 1 miliar. Jika Tuan Wang bersedia membeli, saya bersedia menjualnya dengan harga 800 juta. Saya juga ingin mendapatkan keuntungan besar dari cashback. Bagaimana mungkin membiarkannya menjual dengan harga rendah? Segera berkata, Patriark Shen, saya, Wang Lin, bukanlah orang yang memanfaatkan orang lain yang sedang dalam kesulitan. Hanya 10 miliar yang ditransfer bersamaan dengan 10 miliar. Selamat kepada pemilik. Belanja 10 miliar Yuan Huaxia mendapatkan cashback. 0001Z. Yuan Huaxia telah masuk ke dalam kartu hitam Anda yang istimewa. Saya melihat deretan angka panjang di akun. Dalam hati sangat bersemangat. Saya juga bisa dianggap sebagai miliarder dengan 100 miliar. Seluruh aliran kas Huaxia mencapai 100 miliar. Seharusnya tidak banyak. Di samping, Shen Haoran melihat informasi penerimaan. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Sepertinya kartu istimewa dari bank global ini masih cukup menyusahkan. Tuan Shen, mendengar dari San Ming bahwa rantai keuangan keluarga Shen mengalami masalah. Apakah bisa diceritakan? Mungkin saya bisa membantu. Sekarang saya memiliki 100 miliar dana. Memiliki beberapa aset lebih baik. Lagi pula ini adalah kesempatan baik untuk memanfaatkan sistem. Mata Shen Haoran bersinar. Masalah ini panjang ceritanya. Setelah diteliti, perkembangan keluarga Shen beberapa tahun terakhir berjalan lancar. Ukurannya mencapai 500 miliar. Semua prestasi ini berkat adiknya, Shen Haoyue. Shen Haoyue memiliki bakat bisnis yang sangat tinggi. Dalam waktu singkat 2 tahun, ia berhasil menggandakan nilai perusahaan. Putra bungsu dari keluarga Fang, salah satu dari 4 keluarga besar di kota kecil, menyukai Shen Haoyue. Karena terus-menerus mengejar, Shen Haoyue memutuskan hubungan. Akibatnya, ia mengalami balas dendam yang gila-gilaan dari keluarga Fang. Berbagai industri ditekan dengan sangat keras. Keluarga tua juga meninggal karena serangan jantung. Kakak Wang, jika kamu membantu keluarga Shen, pasti akan dibenci oleh keluarga Fang. Jadi kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Saya melihat keterbukaan Shen Haoran. Dan tidak ada lagi keraguan. Sementara itu, saya juga sangat penasaran dengan gadis jenius, Shen Haoyue. Sangat ingin tahu mengenai dibenci oleh keluarga Fang. Saya adalah seseorang yang memiliki sistem. Takut ini takut itu, bagaimana bisa menghargai sistem? Kakak Shen, saya memutuskan untuk berinvestasi di keluarga Shen. Kamu lihat, butuh berapa banyak dana? Shen Haoran semangatnya bangkit. Adik Ye, saya benar-benar sangat berterima kasih. Nilai pasar Shenjia sekarang sekitar 35 miliar. Jika kamu berinvestasi 10 miliar, saya bersedia memberimu 35% saham. Menggelengkan tangan, Kakak Shen. Biarkan bagian hukum menyusun kontrak. Segera mentransfer 10 miliar ke adik Ye. Terima kasih banyak. Tenang saja, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Saat itu saya sangat bingung. 10 miliar sudah dikeluarkan. Kenapa sistem belum bereaksi? Sistem adalah pengembalian uang untuk konsumsi. Investasi saham tidak termasuk dalam kategori konsumsi. Jadi tidak akan mendapatkan pengembalian uang. Kenapa kamu tidak memberitahu anak durhaka itu lebih awal? Lalu bagaimana investasi akuisisi bisa dianggap sebagai konsumsi? Total pengembalian uang mencapai 10 triliun. Setelah sistem diperbarui, baru semua pengeluaranmu akan dihitung dalam pengembalian uang. Pengembalian uang diberikan dalam bentuk poin. Setiap pengeluaran 1 miliar mendapatkan 1 poin. Sementara itu, membuka pasar poin. Silakan tuan rumah terus berusaha. Sistem pajak ternyata menipu saya 10 miliar. Saya sangat marah. Saat itu, Shen Ruomiao berlari ke pelukanku, kakak besar. Kamu sudah selesai berbicara tentang pekerjaan dengan ayah, kan? Bisa menemani saya bermain, kan? Shen Haoran melihat putrinya dan berkata, Miao Miao, ayah sudah menjual rumah ini kepada paman. Kita harus membereskan barang-barang untuk pindah ke rumah lain. Kakak besar, apakah saya masih bisa datang ke sini untuk bermain? Melihat Shen Ruomiao yang penuh harapan,
Aku berjongkok dan mengelus kepalanya. Miao miao. Kapan saja bisa datang. Kakak selalu menyambutmu, kakak besar, kamu sangat baik. Shen Ruo Miao mencium wajahku. Menemani Xiao Ruo Miao bermain sebentar. Lalu saya berpaling dan pamit. Kemudian membuka ponsel. Memesan tiket pesawat ke Beijing. Bicara tentang orang tua dan adik perempuan yang sudah lama tidak bertemu. Hatiku bergetar penuh semangat. Saatnya menyiapkan beberapa hadiah untuk keluarga. Jadi, saya menginjak pedal gas dan berkendara ke mall yang saya kunjungi terakhir kali. Patek Philip. Pelayan melihat saya masuk dan berkata, "Selamat datang, Tuan Ye. Saya adalah pelayan, Mo Qingqing. Selamat datang kembali." Saya melihatnya dan merasa dia agak familiar. Sepertinya terakhir kali saya datang, dia yang melayani saya. "Tolong rekomendasikan 2 jam tangan untuk saya. 1 untuk pria paruh baya. 1 untuk gadis muda." Mo Qingqing segera memperkenalkan 2 model kepada saya. Sebuah produk yang elegan dan berkelas. Sangat sederhana. Harganya 3,5 juta. 1 model dengan tampilan berwarna pink yang lebih menunjukkan semangat muda. Harganya 2,8 juta. Saya melihatnya dengan serius dan memang bagus. Kemasi semuanya untuk saya. "Oke, Tuan Ye. Silakan tunggu sebentar. Saya akan segera mengemasnya untuk Anda." Segera setelah itu, saya pergi ke toko perhiasan yang tidak jauh dari situ. Saya ingin membeli sebuah gelang giok untuk ibu saya. "Ayo bawa saya untuk melihatnya." "Baiklah, Tuan. Lihatlah gelang hijau Zeng yang ini. Sangat cocok untuk wanita paruh baya. Saya melihat harganya hanya puluhan ribu. Jika ibu tahu bahwa jam tangan ayah lebih mahal dari miliknya, maka semuanya akan berakhir." Saya sudah melihat. Ibu datang dengan penggulung adonan. Menggigil sejenak. Segera saya berkata, "Apakah di sini ada gelang dengan kualitas yang lebih baik? Mohon tunggu sebentar, Bapak." Dengan harga sekitar 3,5 juta ke atas. Ada 1 gelang giok jenis S yang sesuai dengan permintaan Anda. Saya akan pergi mencari manajer untuk meminta. Tak lama kemudian, manajer datang dengan hati-hati membawa sebuah kotak brokat. "Bapak, ini adalah gelang giok jenis S yang ingin Anda lihat." Saya mulai mengamati dengan seksama. Gelang giok ini memiliki tekstur yang halus dan lembut. Berkilau dengan cahaya lembut di bawah lampu. Tingkat transparansinya sangat tinggi. Dapat terlihat jelas suhu di dalamnya. Saat itu, seorang pria kaya dengan wajah bulat berlari mendekat. Dia adalah yang pertama menangkap gelang dan mencobanya. Penjual segera berkata, "Nyonya ini. Gelang ini adalah yang pertama kali dilihat oleh pria ini, HM. Lihat saja." "Lalu bagaimana?" "Dia tidak membayar. Jadi saya yang membawanya. Sekarang gelang ini sudah menjadi milik saya. Katakan saja, berapa harganya?" Saya sudah membeli. Di sampingnya ada seorang pria berusia awal 20-an. Dengan manis dia berkata, "Sayang, hanya kamu yang pantas memiliki gelang ini." Saya melihat adegan ini dan berusaha menahan rasa mual. Dia benar-benar bisa mengucapkan kata, "sayang," itu. Sepertinya dia adalah peliharaan yang disponsori. Biarkan gelang ini untuk wanita ini saja. Saya tidak begitu menginginkannya lagi. "Adik kecil, kamu memang tahu diri. Apakah kamu tertarik untuk mengikuti kakak? Asalkan kamu memiliki stamina yang baik. Kakak jamin kamu bisa membeli mobil dalam setahun dan rumah dalam 5 tahun." Wanita parubaya itu berkata dan melemparkan tatapan menggoda ke arah saya. Saat itu, saya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Saya mulai mual dan muntah di depan tempat sampah. Lalu saya menunjuk wanita parubaya itu dan berteriak, "Bodoh sekali. Dia terlihat seperti babi. Kamu hampir membuat saya muntah." Wanita parubaya itu tiba-tiba marah. Dia paling benci jika orang mengatakan dia gemuk dan memanggilnya babi. Dia langsung menyerang saya. Saya cepat-cepat menghindar. Beratnya hampir membuat saya mati. Wanita parubaya itu menabrak dinding dengan keras. Anak anjing kecil itu segera berlari ke arah itu. Saya berusaha keras untuk membantunya berdiri. Saya bertanya padanya apakah dia merasa sakit. Wanita parubaya itu mengangkat tangannya dan menampar pria itu. "Katakan padaku, apakah itu sakit? Kenapa kamu belum menyerang saya?" Anak anjing kecil itu berlari mendekat setelah mendengar itu. Sebelum dia sempat menyerang, saya sudah menjatuhkannya dengan 1 tendangan. "Nak, jangan sombong. Suatu saat, kamu pasti akan jatuh ke tanganku. Sepertinya kamu cukup kuat." Saya sedikit tertawa dan bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Anak anjing kecil itu mengangkat kepalanya dengan bangga. "Saya bekerja di bidang pemakaman." "Takut, ya?" Saya langsung melompat ke samping. Sangat sial sekali. Wanita parubaya itu saat ini menarik anak anjing kecil dan bersiap untuk pergi. Saat itu, manajer toko segera datang dan menghentikan mereka. "Jadi, gelang ini seharga 3,8 juta yuan. Permisi, apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau transfer? Kenapa harganya begitu mahal?" Wanita gemuk itu ketakutan, dagingnya bergetar. Namun, dia ditatap dingin oleh manajer dan beberapa penjual. Wanita gemuk itu tidak punya pilihan selain membayar dengan kartu. Manajer utama.
Apakah ada gelang dengan kualitas ini atau kualitas yang lebih tinggi? Manajer toko berpikir sejenak. Memang ada satu gelang hijau imperial. Tapi harganya 100 juta yuan. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa menghubungi kantor pusat untuk mengirimkannya. Tapi perlu verifikasi dana terlebih dahulu. Mohon pengertiannya. Saya sih tidak keberatan. Saya membuka ponsel untuk menunjukkan kepada manajer. Manajer tertegun melihat deretan angka yang panjang itu. Dia segera mengundang saya ke ruang VIP. Setengah jam kemudian, petugas keamanan mengawal sebuah kotak yang indah datang. Kekuasaan tamu kehormatan. Seorang pria parubaya dengan terampil membuka kotak tersebut. Tuan Uang, saya adalah Zhu Mingjie, kepala Dafu Jewelry di Modu. Ini adalah gelang jade hijau kekaisaran jenis kaca. Silakan Anda nikmati. Aku mendongak. Hijau yang kaya hampir transparan. Permukaannya halus seperti cermin. Seolah-olah sebuah karya seni. Tuan Zhu, gelang ini benar-benar sempurna. Langsung saja gunakan kartu. Pemilik barang menghabiskan 100 juta yuan dan mendapatkan cashback 10 miliar. Sudah ditransfer ke kartu hitam Anda yang istimewa. Suatu pagi, saya terbang selama 2,5 jam. Baru saja tiba di Bandara Jinceng. Saya menarik napas dalam-dalam. Merasakan udara kampung halaman meskipun tidak segar. Namun penuh dengan kenangan. Dimanapun kamu berada, setiap perantau selalu memiliki kerinduan terhadap rumah. Dengan perasaan cemas, saya naik taksi pulang ke rumah. Suara omelan ibu segera terdengar dari dalam. Siapa ini yang datang di siang bolong? Kebetulan sekali. Saya baru saja menyiapkan makan siang. Ibu tertegun sejenak setelah membuka pintu. Kau anak nakal. Kembali juga tidak memberitahu sebelumnya. Sudah berani sekarang, ya? Lalu dia menarik tanganku masuk. Belum makan, kan? Ayo, ayo. Aku baru saja membuat mie telur, silakan makan dulu. Aku akan lihat dan buat sesuatu lagi. Melihat ibuku yang akan pergi ke dapur untuk memasak. Aku buru-buru menahan ibunya, tidak usah. Sudah lama aku tidak makan mie telur buatan Anda. Makan ini saja sudah cukup. Baiklah, malam ini mau makan apa? Ibu akan membuatkanmu. Gadis Yu yang tahu kamu kembali hari ini. Pasti sangat senang. Kau tidak tahu dia bertanya setiap hari kapan kamu kembali. Sudah hampir membuatku jengkel. Meskipun ibu terus mengeluh. Namun wajahnya selalu dipenuhi senyuman bahagia. Ibu, tidak perlu repot-repot. Malam ini kita keluar makan. Tolong, anakmu ini sudah kaya. Ibu hanya tahu aku sedang magang. Seketika dia menatapku dengan bingung. Hanya bilang sebelumnya menjual beberapa bitcoin dan mendapatkan uang. Jika ibu tahu tentang keberadaan sistem ini, dia pasti akan marah. Ibu tidak mengerti tentang mata uang virtual. Itu bisa bernilai berapa? Simpan saja untuk dirimu sendiri. Ibu punya uang. Setelah makan mie telur, aku berbaring di sofa. Ini adalah tempat tidur yang sudah kutiduri selama beberapa tahun. Di rumah hanya ada 2 kamar. Adik dan orang tua masing-masing memiliki 1 kamar. Sekarang di rekening masih ada lebih dari 100 miliar. Besok aku akan membawa ayah, ibu, dan adik untuk membeli villa. Mari kita lihat, masih pagi. Aku berencana pergi sekarang untuk membeli mobil untuk orang tua. Ibu, aku keluar sebentar. Aku akan kembali sebelum makan malam. Anak ini, baru sampai rumah sudah keluar, hati-hati ya. Setelah meninggalkan rumah, saya naik taksi ke Jinceng Luxury Car Club. Tidak banyak orang di toko itu. Wang Lin, kamu sudah pulang ya? Kamu ini, pulang ke rumah tidak menghubungiku. Kita pasti harus minum dengan baik ya. Saya berjalan mendekat dan memberikan pelukan besar. Orang yang datang adalah teman masa kecilku, Wei Liang. Saya baru saja sampai di rumah hari ini. Tidak menyangka bisa bertemu kamu setelah berjalan-jalan sebentar. Wei Liang menarikku sambil kami berjalan dan mengobrol. Saya akan memperkenalkan mobil ini padamu. Jika tidak, atasan akan melihat dan kita akan didenda. Liang Zi, mobil mewah apa saja yang kalian punya di sini? Ayo bawa saya untuk melihat. Ternyata ada satu Aston Martin yang baru saja tiba. Salah satu supercar terbaik di dunia. Tidak ada yang lain, hanya satu kata. Saya akan membawamu ke lantai 2 untuk melihat. Sampai di lantai 2, sebuah supercar berwarna perak. Seketika menarik perhatian saya. Liang Zi, apakah kamu punya kunci? Saya ingin duduk di dalam untuk melihat mobil mewah seperti ini. Wei Liang tidak memiliki izin. Jadi, dia berjalan cepat menuju kantor manajer. Namun, setelah menunggu cukup lama, Wei Liang tidak juga kembali. Saya pun berjalan menuju kantor manajer di sebelah. Namun, baru saja sampai di pintu. Saya mendengar suara makian dari dalam, kamu mengira kamu siapa? Apakah kamu tahu seberapa mahal mobil itu? Bahkan jika aku menjualmu, aku tidak akan bisa membayar. Mobil seperti ini. Apakah ini mobil yang bisa dilihat oleh orang-orang sepertimu? Kenali posisimu sendiri. Cepat pergi dariku. Karena aku membuat Wei Liang mendapat banyak omelan. Aku sangat marah dan menendang pintu. Bajingan, coba sekali lagi kau menghina saudaraku. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu sekarang juga.
Wei Liang melihat situasi itu langsung maju dan menarik saudaranya agar tidak terbawa emosi. Saya tidak apa-apa, cepat bantu saya keluar. Kita tidak bisa menghadapinya. Mungkin dia melihat saya ditahan. Meneyer hanya semakin berani. Nak, apakah kamu tahu ini tempat apa? Berani membuat keributan di sini. Saya rasa kamu sudah tidak sabar untuk hidup. Wei Liang, kamu dipecat. Sekarang segera pergi dari sini. Mendengar kata-kata ini, saya semakin marah. Melepaskan diri dari Wei Liang, saya menendang Wu Fei hingga jatuh ke tanah. Suara pertengkaran dan perkelahian di lantai 2. Dengan cepat menarik banyak pelanggan untuk menonton. Saat itu, seorang pria parubaya dengan wajah serius datang ke tengah. Adakah di antara kalian yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Tuan Qian, Wei Liang ini, dan anak ini, datang ke klub mobil kami untuk membuat keributan. Dia bahkan memukul saya. Bos Qian, kamu harus membela saya. Orang yang datang adalah pemilik klub mobil, Qian Zhongwen. Jangan lihat penampilannya yang anggun. Wei Jing juga merupakan sosok terkenal di dunia bawah tanah. Qian Zhongwen menatapku setelah mendengar itu. Sebuah tekanan tak terlihat menghimpit pemuda itu. Saya ingin penjelasan. Saya menatap Qian Zhongwen tanpa rasa takut. Saya juga pernah mendengar beberapa hal tentangmu. Tapi hari ini saya datang untuk membeli mobil dari teman. Orang ini bahkan berani menghina kami. Ini tidak pantas, kan? Memukul adalah kesalahan saya. Saya bersedia untuk memberikan kompensasi. Qian Zhongwen menunjukkan ekspresi mengagumi saat itu. Kemudian dia menatap orang itu lagi. Qian Zhongwen. Pemuda ini ingin melihat mobil Aston Martin itu. Bagaimana bisa membelinya? Saya menolak apa yang dikatakan pemuda itu. Bukan? Namun saya berbicara serius kepada Qian Zhongwen. Apakah kamu juga merasa saya tidak mampu membelinya? Saya sebenarnya ingin membelinya. Sekarang saya tidak ingin membelinya lagi. Wajah Qian Zhongwen jelas menjadi suram. Dia merasa saya sedang mempermainkannya. Qian Zhongwen. Apakah mobil mewahmu akan dijual? Berikan tawaran, saya akan membelinya. Mobil mewah ini harganya sekitar 1 miliar. Apakah kamu yakin ingin? Qian Zhongwen merasa semakin penasaran dengan 1,5 miliar. Tidak tahu apakah kamu puas dengan harga ini. Qian Zhongwen bisa merasakan bahwa saya serius. Dia berkata dengan bingung, saudara kecil, saya bisa melihat bahwa kamu tidak peduli dengan klub mobil mewah. Kenapa kamu ingin membelinya? Saya menunjuk ke Wu Fei di samping karena dia. Saya ingin mengusirnya. Hanya karena manajer dealer mobil meremehkan saya dan teman kecil saya. Saya menendangnya hingga terjatuh sejauh 10 meter. Langsung menawarkan 1,5 miliar untuk membeli seluruh dealer mobil. Hanya untuk memecat manajer, teman kecil saya. Siapa sangka pemilik dealer mobil tidak hanya tidak marah. Justru langsung mematahkan satu kaki manajer. Dan usir dia dari ibu kota. Saat itu, pemilik klub mobil mewah melihat saya dengan senyuman. Sekarang tidak ada alasan untuk membeli dealer mobil, kan? Saudara kecil. Apakah kamu tertarik untuk datang ke kantorku minum teh? Tunggu sebentar, Qian Zhong. Saya akan membeli mobilnya terlebih dahulu. Jika tidak, saya akan datang dengan tulus untuk mengacau. Segera setelah itu, saya mengeluarkan kartu dan memberikannya kepada teman kecil saya. Sedikit menjelaskan padanya. Membeli sebuah Bentley dan sebuah Aston Martin. Kemudian pergi bersama Qian Zhongwen ke kantornya. Qian Zhongwen menuangkan secangkir teh untukku. Dia merasa akrab denganku sejak pertama kali bertemu. Dia langsung menyatakan ingin berteman denganku. Seorang yang pernah berkelana di dunia bawah. Seorang tokoh besar yang telah berjuang selama lebih dari 10 tahun. Sebenarnya aku sudah berniat untuk berteman. Lagi pula, aku sudah lama tidak bersama orang tuaku. Di wilayah Qian Zhongwen. Jika terjadi sesuatu, setidaknya ada yang bisa diandalkan. Tapi Qian Zhongwen tidak tahu bahwa kebaikannya kali ini padaku. Menghindari bencana rahasia di masa depan. Kakak Iwan, kamu juga bergerak di bidang properti. Apakah ada villa bagus yang bisa direkomendasikan? Adik, kakak, aku di Resor Danau Timur. Mari kita kembangkan sebuah kawasan villa. Jika ada yang bagus, kakak akan memberikannya padamu. Aku menolak dengan sopan. Tidak sebanding untuk membangun hubungan hanya demi uang ini. Setelah itu, kami mengobrol sebentar. Dalam permohonan Qian Zhongwen untuk tetap tinggal. Saya berdiri untuk berpamitan. Baru saja keluar dari kantor. Wei Liang langsung berlari menghampiri. Dia terkejut kapan saya jadi orang kaya seperti ini. Karena saya membeli 2 mobil. Komisinya mencapai 1,5 juta. Tidak perlu khawatir tentang mahar dan rumah pernikahan dengan istri. Setelah teman kecil yang bersemangat, saya mengemudikan Aston Martin dengan cepat pulang ke rumah. Baru saja sampai di rumah. Adik perempuan saya, Wang Yuyan, langsung memeluk saya. Dia merajuk kepada saya. Sampai dia mendengar bahwa saya membawakan hadiah untuknya. Baru kemudian dia melepaskan saya dengan wajah penuh harapan. Saya mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan dan meletakkannya di meja. Melihat 3 kotak hadiah yang indah. Adik perempuan saya matanya berbinar. Dia langsung merebut kotak hadiah berwarna pink.
Apakah kotak pink ini milikku? Warna favoritku adalah merah muda. Ibu dan ayah. Ini adalah hadiah untuk kalian. Kedua orang tua menerima hadiah tersebut. Air mata kebahagiaan muncul di mata mereka. Wang Yuyan yang berjiwa besar sudah membuka kotak hadiah. Mengeluarkan jam tangan yang indah itu. Mengambil beberapa foto dan mengunggahnya ke internet. Orang tua juga secara bergiliran membuka kotak hadiah. Dengan senang hati mereka memegang jam tangan dan mengenakan gelangnya. Tapi ibu segera melepasnya lagi. Begitu dia melihat ini, dia merasa semuanya sangat mahal. Dia memaksa saya untuk mengembalikannya dan menyimpan uang untuk menikahi istri. Dan dia juga memarahi ayah untuk mengembalikannya. Ayah dengan wajah enggan melepas jam tangan itu. Mengembalikannya ke dalam kotak. Saat saya pusing memikirkan cara membujuk orang tua, Wang Yuyan berteriak bahwa jam tangan ini bernilai 2,8 juta. Bukan hanya milikmu. Bagian itu juga milik ayah. Dan harganya lebih tinggi. Ibu saat itu melihat saya dengan cemas. Bertanya apakah saya melakukan sesuatu yang ilegal. Kalian semua tenang saja. Sumbernya benar-benar legal. Adik, jelaskan kepada ibu tentang Bitcoin. Ketika orang tua mengetahui bahwa satu Bitcoin hampir 2 juta. Semuanya tampak tidak percaya. Saat itu, Wang Yuyan mendekat. Dengan wajah misterius, dia bertanya berapa harga gelang ibu saya. Dia mengulurkan satu jari ke arah sebuah target kecil. Wang Yuyan melihat ibu saya. Matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Ini adalah target kecil yang berjalan. Keesokan harinya, saya berencana membawa orang tua saya untuk membeli rumah. Saat aku turun ke bawah, orang tuaku. Saya membeli mobil untuk ayah sore ini. Mari kita pergi dengan mobil. Melihat ke arah yang saya tunjuk, Wang Yuyan segera berlari ke sana. Itu adalah Bentley. Melihat sedang menempel di atas kumbang badak. Adik saya yang terus-menerus meraba-raba membuat saya bingung. Cepat, pergi dan tarik telinganya. Dan menekan kunci mobil. Wang Yuyan segera berteriak kesakitan. Itu adalah Bentley. Kamu juga harus memberiku satu. Ya, tunggu sampai kamu mendapatkan SIM. Saya akan memberimu satu. Anak, mobil ini sangat bagus. Tidak menyangka seumur hidupku bisa mengendarai Bentley. Ibu di samping mendesak untuk segera naik mobil. Lihat kamu yang pamer. Bukankah itu hanya karena anak sang? Ayo kita berangkat segera. Saya mengeluarkan kunci mobil yang lain lagi. Saya akan mengendarai yang satunya. Kemarin aku membeli 2 mobil. Adikku Wang Yuyan. Dia langsung duduk dengan semangat. Ibu dan ayah, kalian bisa duluan. Saya pergi dengan mobil sport kakak. Wang Yuyan memandang interior yang indah dan mewah itu. Mobil ini pasti sangat mahal, kan? Aku lihat di internet, mobil sport harganya bisa sampai beberapa juta. Aku rasa sudah saatnya mendidik adikku yang suka uang. Supaya dia tidak tertipu oleh orang lain saat dewasa. Ini adalah Aston Martin. 50 juta? Jangan selalu khawatir tentang hal-hal ini. Nak, tunggu sampai kamu mendapatkan SIM. Saya juga memberikanmu satu mobil. Dalam manja adikku. Kami tiba di kantor penjualan resor Danau Timur. Mengharapkan dekorasi yang megah. Ayah dan ibu sedikit ragu. Sementara beberapa tenaga penjual yang berdandan mencolok. Sedang berkumpul dan mengobrol santai. Melihat keluarga kami datang. Mereka tidak datang untuk menyambut adik perempuan. Wang Yuyan. Dengan antusias menunjuk villa yang berada di tengah market. Lihat, villa ini sangat bagus. Dari halaman, kita bisa melihat seluruh pemandangan Danau Timur. Mari kita pergi melihatnya secara langsung. Saya berjalan ke depan market. Melihat bahwa lokasinya memang bagus. Saya meminta salah satu tenaga penjual yang sedang mengobrol di samping untuk membawa kami melihat. Beberapa tenaga penjual itu menoleh dengan wajah penuh ketidaksukaan. Jelas mereka merasa membawa kami pergi adalah pemborosan waktu. Saat saya ingin marah, seorang gadis muda yang tampak polos berlari mendekat. Tuan, jika Anda tidak keberatan, saya bisa membawa Anda untuk melihatnya secara langsung. Hanya saja saya baru datang beberapa waktu lalu. Saya masih belum terlalu mahir dalam pekerjaan ini. Saya melihat gadis muda yang tidak terlalu tua ini. Seharusnya adalah siswa yang bekerja selama liburan musim panas. Nama di kartu identitasnya tertulis Suyali. Nona Su, maka kami mohon bantuan Anda. Saat itu, salah satu penjual di samping mengejek. Jangan terlalu khawatir tentang tekanan. Melihat mereka seperti ini, sepertinya tidak mampu membeli villa. Pasti mereka datang untuk mengambil hadiah kecil. Suyali tidak menghiraukan mereka. Dia membawa kami ke depan pintu villa. Tuan Wang, ini adalah villa nomor 8. Ini adalah villa dengan luas terbesar di seluruh kawasan Donghu. Pemandangannya juga sangat indah. Dan juga sudah direnovasi dengan baik. Anda bisa langsung masuk dengan membawa tas kapan saja. Hanya saja harganya sangat tinggi. Setelah masuk ke villa, orang tua tidak berkata apa-apa. Tapi dari tatapan mereka, bisa terlihat bahwa mereka menyukainya. Wang Yuyan bahkan lebih tidak perlu disebutkan. Saat ini, dia berlarian di seluruh ruangan. Nona Cui, ini dia. Mari kita kembali dan menandatangani kontrak. Suyali meragukan apakah dia mendengar dengan benar. Dia sekali lagi meminta konfirmasi dari saya.
Setelah mendengar jawaban saya yang pasti, Suyali melompat dengan gembira. Pesanan pertama adalah pesanan besar senilai 50 juta. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang biaya kuliahnya. Dan juga, dia bisa memperbaiki kehidupan dirinya dan ibunya dengan baik. Mungkin dia menemukan gurunya. Suyali memerah wajahnya. Dia segera menjelaskan, Tuan Wang, saya sangat minta maaf. Saya hanya terlalu senang. Ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan pesanan. Saya mengerti perasaan gadis kecil itu. Ini adalah uang yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Mungkin uang yang tidak akan bisa didapatkan seumur hidup. Kembali ke kantor penjualan. Beberapa penjual mulai khawatir lagi. Begitu cepat kembali. Pasti mereka terkejut. Kakak Sang, Kakak Zhao. Tuan Wang memutuskan untuk membeli nomor 8. Kami kembali untuk menandatangani kontrak. Beberapa penjual langsung ternganga. Dan perasaan yang sangat kuat muncul di dalam hati mereka. Tidak lama kemudian, Suyali dan manajer Wang An datang membawa kontrak. Tuan Ye, ini Wang An, manajer penjualan. Kontrak sudah siap. Sampai di ruang keuangan. Saya segera mentransfer 50 juta untuk pembayaran rumah. Dan menandatangani kontrak dengan baik. Manajer Wang, saya selalu teman dengan hasil kerja Anda sebelumnya. Akan dihitung atas nama Nona Su, kan? Saya khawatir manajer Wang ini akan mengganggu gadis kecil. Menghitung hasil kerja untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, saya cukup mengagumi kemandirian ini. Gadis kecil yang mandiri. Wang An menatapku dengan saksama. Menjamin bahwa komisi pasti akan diberikan kepada Suyali. Wang Anli menunggu setelah saya pergi. Segera menghubungi telepon mantan dalam bahasa Mandarin. Menjelaskan situasi saya. Setelah Tuan Qian membayar, baru saya tahu. Teman Anda tidak memberikan diskon terbesar. Ini adalah kelalaian saya. Silakan hukum saya dengan baik. Ini juga bukan salahmu. Tidak apa-apa, dia tidak kekurangan uang sedikit ini. Wang An yang menutup telepon mengelap keringat di dahinya. Hari ini hampir saja menyinggung seorang Buddha besar. Saat ini, pikiran kecil di dalam hati juga sepenuhnya padam. Memutuskan untuk memberikan komisi kepada Suyali sesuai standar tertinggi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, adik perempuan Wang Yuyan sudah mengeluh ingin pindah ke villa untuk tinggal. Satu keluarga menghabiskan seluruh pagi untuk pindah. Saat ini, ayah sedang mengurus kata-katanya di halaman. Ayah, bagaimana kalau saya belikan kamu sebidang tanah? Kamu bisa buat kebun bunga untuk bersenang-senang. Mata ayah berbinar. Namun, kemudian kembali redup. Usia sudah tua, tidak mau repot-repot lagi. Saya hanya perlu menanam beberapa bunga di halaman. Melihat perubahan ekspresinya, tahu bahwa dia tertarik. Sepertinya harus menyiapkan kejutan untuk ayah. Kemudian saya membawa adik perempuan saya ke mall. Besok adalah pesta kelulusan. Saya berencana membelikannya beberapa pakaian yang layak. Adik, apakah kamu punya merek favorit? Saya tidak ingin masuk dan melihat semuanya. Wang Yuyan berpikir sejenak. Dia adalah seorang gadis kecil yang baru saja diterima di universitas. Bisa tahu merek-merek tersebut. Dengan berat hati, saya hanya bisa menjadi teman belanjanya. Masuk ke Prada. Awalnya, staf toko tidak terlalu antusias melihat Wang Yuyan. Namun, setelah melihat saya di belakang, mereka segera menyambut. Sebagai karyawan barang mewah, penglihatan masih sangat baik. Tuan ini, Nona, jika ada yang Anda butuhkan, silakan katakan kepada saya. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Saya menunjuk ke Wang Yuyan. Ayo padukan beberapa pakaian untuknya. Dalam waktu singkat, Wang Yuyan sudah mencoba 3 set pakaian. Dia sangat menyukai ketiga set ini. Ketika tidak tahu harus memilih yang mana, seorang wanita yang terlihat seperti pelajar juga datang ke toko. Melihat Wang Yuyan terkejut dan mengernyitkan dahi. Orang yang datang adalah temannya. Hubungan mereka tidak terlalu baik. Biasanya, dia selalu membandingkan segalanya dengan Wang Yuyan. Jika tidak bisa mengalahkan, dia menyebarkan rumor untuk menjatuhkannya. Wang Yuyan tidak senang. Dia meliriknya. Apa salahnya saya datang membeli pakaian dengan kakak saya? Kakak, iya kan? Saya dengar kakakmu belum lulus. Dia bisa membelikanmu Prada. Saya dengar beberapa hari yang lalu kamu masih di media sosial. Memamerkan jam tangan Patek Philippe. Saya kira kamu menemukan gambar ini dari mana? Berpura-pura sedikit. Sepertinya ini juga diberikan oleh kakak yang kamu cintai. Kan? Tidak menyangka. Ya, Wang Yuyan, yang berprestasi di kelas kita. Dia mungkin juga dipelihara oleh seseorang. Mendengar Wang Yuyan dicemarkan seperti ini, saya menampar wajah Zheng Guoguo dan meminta maaf. Zheng Guoguo memegang wajahnya yang sakit, penuh dengan ketidakpercayaan bahwa kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa ayah angkatku? Sambil berkata, dia mengambil ponsel dan menelepon. Mulai menangis dan mengeluh. Wang Yuyan saat ini menatap kakakku dengan wajah penuh kekhawatiran. Bagaimana kalau kita pergi? Jangan berdebat dengan wanita seperti ini. Saya menggelengkan kepala. Jika hari ini tidak memberi pelajaran kepada Zheng Guoguo, dia pasti akan membalas dendam kepada Wang Yuyan di kemudian hari.
Jika adikku terluka karena ini, saya akan merasa bersalah seumur hidup. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang kaya dan tampan mendekati Zheng Guoguo. Siapa yang berani memukulku? Anak baptis Nyonya Chen. Siapa yang berani? Silakan berdiri di depan saya. Saya berjalan menghampiri Ibu Chen. Menatapnya dengan dingin. Ada masalah dengan pukulanku? Chen Tai mengangkat wajahnya dan baru saja ingin memarahi. Namun, dia ketakutan dan berkeringat dingin. Wang Xiao, kenapa kamu ada di sini? Aku belum pernah melihat orang ini. Apakah kamu mengenal saya? Wang Xiao, saya dari Hotel Donghu. Saya pernah melihatmu di dekat manajer umum. Meskipun Chen Tai mengenal dirinya sendiri, tapi tetap harus memberi pelajaran pada Zheng Guo. Jadi, katakanlah, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Chen Tai tidak berani membela anak angkat ini lagi. Dia tidak ingin hancur bersamanya. Menarik Zheng Guoguo dan meminta maaf dengan bersujud. Saat ini, Zheng Guoguo sudah kebingungan. Dia tahu uang yang disebutkan oleh Chen Tai juga milik siapa. Benar, maaf. Saya tidak seharusnya mencemarkan nama baik kalian. Saya bukan apa-apa, saya bukan manusia. Zheng Guoguo sambil menampar dirinya sendiri sambil meminta maaf. Melihat Zheng Guoguo yang memohon, saya juga kehilangan minat. Melambaikan tangan meminta Chen Tai membawanya pergi. Chen Tai seperti orang yang tertegun menariknya pergi dengan lesu. Saat itu, para staf juga melihat dengan tegang. Lagi pula, dia adalah teman dari mantan tuan. Mereka tidak bisa berurusan dengan itu. Melihat situasi seperti ini, saya juga tidak memiliki semangat untuk melanjutkan berbelanja. Meminta staf untuk memilih 2 tas terbaru. Bersama dengan 3 set pakaian sebelumnya, semuanya dikemas. Setelah membayar, saya pergi bersama Wang Yongyan. Kakak baru saja merasa sangat lega. Zheng Guoguo itu selalu berlawanan dengan saya di sekolah. Saya melihat Wang Yongyan yang merasa bangga. Mengusap kepalanya, ingatlah. Jika ada apa-apa, katakan padaku. Kakak akan memutuskan untukmu. Di sisi lain, saya tidak tahu bagaimana Chen Tai akan menghukum Zheng Guoguo. Saat meninggalkan pusat perbelanjaan dan bersiap untuk pulang, sebuah gerobak makanan penutup menarik perhatian Wang Yuyan. Wang Yuyan yang matanya berbinar. Dia bersikeras meminta saya membelikannya. Bos, 1 telur dadar rasa stroberi, dan 1 porsi takoyaki, dan 2 gelas teh merah lemon lagi. Saat itu terlihat seorang gadis kecil yang imut. Gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun berdiri di samping Wang Yuyan. Kakak, saya ingin makan telur dadar. Melihat wajah imut gadis kecil itu, Wang Yuyan langsung merasa iba. Lalu dia memberikan egg waffle kepada gadis kecil itu. Wang Yuyan menoleh. Dia bertanya pelan apakah anak ini ditinggalkan. Dia juga ingin membawanya pulang. Saya melihatnya seperti orang bodoh. Imajinasi dia terlalu kaya. Ya, adik kecil, namamu siapa? Kenapa kamu sendirian di sini? Gadis kecil itu melihat Wang Yuyan. Seolah-olah sedang memastikan apakah dia adalah orang jahat. Sekali lagi melihat telur dadar di tanganku. Sepertinya sudah membuat keputusan yang besar. Kakak, nama saya Niu Niu. Hari ini saya datang bersama ayah. Tadi dia menerima telepon dan saya bermain di sampingnya. Lalu saya melihat ada telur dadar di sini dan datang ke sini. Begitu disebutkan, Niu Niu sepertinya baru menyadari. Dia menangis keras. Wah, saya kehilangan ayah. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada Dahuang saat kembali? Dahuang paling menyayangi ayahnya. Adik perempuan bertemu dengan seorang gadis kecil yang tersesat. Harus membawanya pulang. Namun, ternyata, ayah gadis kecil itu adalah penari legendaris. Untuk membalas budi saya, dia bahkan ingin memberikan saya seorang pengawal pribadi. Namun, saya melambaikan tangan dan memberinya 200. Pada saat itu, Ye Wuhen melihat informasi transaksi. Sangat terkejut, 200 miliar langsung ditransfer ke dirinya sendiri. Dia tidak takut untuk melarikan diri dengan uang itu. Namun, saya dengan tenang menyatakan, biarkan dia terlebih dahulu mendirikan perusahaan investasi. Akan ada lebih banyak suntikan dana di kemudian hari. Terima kasih atas kepercayaan saudara Ye. Saya pasti tidak sebanding dengan misi. Setelah itu, kami membahas beberapa detail. Kemudian kami masing-masing pergi. Saya berbaring di tempat tidur. Mengajukan pertanyaan yang ada di dalam hati kepada sistem. Mall setelah peningkatan. Apakah akan ada barang terkait penari atau praktisi kultivasi? Mall sistem host mencakup segalanya. Ada banyak barang yang sangat unggul. Mohon host segera tingkatkan sistem. Mendengar ini, saya semakin penasaran dengan mall sistem setelah peningkatan. 1 malam berlalu. Akhirnya tiba saatnya pesta kelulusan adik. Saya bangun dan pergi ke aula pesta. Ayah dan ibu sedang dengan gembira menyambut kerabat dan teman. Namun, sebuah suara yang tajam memecahkan suasana meriah ini. Meijuan tidak menyangka keluargamu bisa di Hotel Donghu. Kelulusan. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Menjadi manusia sebaiknya tetap berpijak pada kenyataan. Menampar wajah sendiri untuk berpura-pura bahagia, yang menangis tetap ibunya sendiri.
Di rumah ada seorang kakak dan 3 saudari. Yang berbicara adalah kakak ipar ibu, Li Fengxia. Wajah ibu tiba-tiba terlihat sangat tidak senang. Namun, dia tetap menahan kemarahan dan menyapa mereka dengan ramah. Dia mengernyitkan dahi. Saya sangat membenci bibi ini. Dia selalu merendahkan orang lain untuk meninggikan dirinya sendiri. Setelah semua orang duduk, bibi Li Fengxia sekali lagi membuat masalah. Mei Huan, kakak ipar, saya dengar kalian sudah pindah rumah. Setengah pesta kelulusan tidak sampai menjual rumah, kan? Bukankah hanya masuk universitas? Jika tidak punya uang, carilah tempat yang lebih biasa. Makanan di meja ini pasti sekitar 10.000 yuan, kan? Lagi pula, sekarang lulusan universitas pun tidak mendapatkan pekerjaan. Apa gunanya? Tidak seperti anak saya, Jia Dong. Meskipun dia tidak pernah kuliah, tapi dia juga menjalani hidup dengan baik. Sekarang dia sedang melakukan renovasi untuk grup Yuanda. Dia sudah menghasilkan ratusan ribu setiap tahun. Aku dan orang tuaku menatap wajahnya yang jelek. Dalam hati merasa mual. Tapi karena mempertimbangkan wajah keluarga, tidak enak untuk marah. Hanya mendengar Li Fengxia mulai berpura-pura menjadi pelayan. Berapa harga makanan di meja ini? Suatu hari nanti saya juga akan mengatur beberapa meja untuk membahas pernikahan Jiandong. Semua orang datang saat itu. Lagi pula, kalian jarang memiliki kesempatan. Makan di hotel dengan kelas seperti ini. Nyonya ini, harga makanan di meja ini, tidak termasuk minuman, adalah 88.888. Jika Anda ingin memesan, Anda bisa membayar sebagian uang muka terlebih dahulu. Semua orang di meja itu melihat ibu dengan tak percaya. Pesta kelulusan ini menghabiskan setidaknya 800.000. Lebih tidak seimbang di hati Fengxia. Namun di mulutnya mengejek bahwa keluarga saya gila. Menjual rumah untuk mengadakan pesta kelulusan benar-benar tidak hidup. Kakak ipar, tenang saja. Xiaolin telah menghasilkan sedikit uang di kota sihir. Semua pesta minum diatur olehnya. Kami berdua tidak mengeluarkan uang. Rumah tua juga tidak dijual. Justru Xiaolin yang membeli rumah baru untuk kami. Li Fengxia dengan wajah penuh kesedihan. Seorang siswa yang belum lulus bagaimana bisa membeli rumah? Pesta kelulusan yang mahal ini pasti telah mengambil jalan yang salah. Wajah ibu tiba-tiba menjadi dingin. Sebenarnya tidak ingin berdebat dengannya. Tapi dia malah semakin berani. Saat ibu hampir meledak, pintu besar didorong terbuka. 2 pria parubaya masuk sambil membawa koper. Memberikan hadiah uang sebesar 888.888 kepada ketua grup Qian Zhongwen. Mendengar suara, semua tamu di tempat itu terkejut. Kedua orang ini adalah tokoh terkenal di ibu kota. Wang, adik, kami berdua tidak terlambat, kan? Saya segera berdiri dan menyambut mereka. Kakak Qian, kakak Sang, kedatanganmu sangat berarti bagiku. Silakan duduk. Di samping, Li Fengxia tampak sangat cemas. Memberikan senyuman yang canggung kepada ibu. Ibu terus makan tanpa memperhatikan. Sama sekali tidak ingin mengacuhkan dia. Li Fengxia ini memang sangat menyebalkan. Membantu dia mungkin malah mengutuk diri sendiri di belakang. Di sisi lain, saya sedang berbicara dengan Qian Zhongwen. Zhang Ziwei sedang membicarakan rencananya untuk mendirikan perusahaan investasi. Dan memperkenalkan Ye Wuhen kepada mereka. Qian Zhongwen menatap Ye Wuhen. Keduanya saling memandang. Qian Zhongwen hanya merasakan tubuhnya bergetar. Keringat dingin mengalir di dahi. Saudara Wuhen. Saya adalah Qian Zhongwen. Jika ada yang perlu dibantu, langsung saja bilang. Saya, Qian yang tua, pasti tidak baik. Zhang Ziwei melihat Qian Zhongwen dengan bingung. Dia tidak pernah melihat Qian yang tua. Sangat disayangkan untuk orang yang baru dikenalnya. Ye Wuhen mengerti dalam hati. Qian Zhongwen juga merupakan orang sejalan. Qian, tidak perlu tegang. Saya sudah menjauh dari lingkaran itu, baru saya tahu. Qian Zhongwen juga seorang penari. Kemampuannya seharusnya tidak sekuat Ye Wuhen. Dan saya tidak membongkar dia. Mengalihkan topik untuk bertanya apakah ada gedung perkantoran yang dijual. Qian Zhongwen kemudian melihat Zhang Ziwei. Si tua Zhang. Bukankah kamu selalu ingin menjual gedung Jinhui itu? Zhang Ziwei juga terlihat terkesan. Dia dengan cepat menyatakan tidak ada masalah. Siap untuk diserahkan kapan saja. Saya akan memberikan tanggung jawab penuh kepada Ye Wuhen. Asalkan tidak menekan harga, itu sudah cukup. Setelah itu, saya dan orang tua saya berkeliling untuk bersulang. Suasana sangat meriah. Hanya saja ketika sampai di meja nenek, bibi besar Li Fengxia muncul lagi. Ayo, Xiaolin. Saya lihat kamu dan bos Zhang dari grup Yuanda. Tolong sampaikan salam. Minta dia memberikan lebih banyak pekerjaan kepada sepupumu. Ini lebih nyata daripada hanya mengucapkan beberapa kata indah untuk berterima kasih. Saat itu, ibu saya tidak bisa menahan diri lagi. Dia menunjuk hidung Li Fengxia dan memarahi dengan keras. Apakah kamu masih punya rasa malu? Tidak ada habisnya. Ya? Baru datang sudah mengucapkan terima kasih dengan nada menyindir. Apa yang membuatku berterima kasih padamu?
Seandainya bukan karena melihatmu sebagai kakak saya di masa lalu. Saya bahkan malas untuk memperhatikanmu jika kamu tidak senang. Ambil uangmu dan cepat pergi dari sini. Mendengar kata-kata ini, Li Fengxia langsung duduk di tanah. Mulai mengamuk dan menangis. Keluarga adik ipar menganiaya janda dan anak yatim.